Patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bermuajahah, duduk simpuh, rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita syukuri, mudah-mudahan makin bertambah-tambah. Semoga kumpul kita mendapat rahmat Allah, berpisah kita diampuni dosa-dosa kita. Salawat ma'asalam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mah kan sambutan, ini mah ya. Tadi seharusnya panitia udah, kemudian pimpinan pengajian di Musola Nurul Huda Ustaz Muhammad Adam, pimpinan Musola di Nurjana, pimpinan pengajian Musola Ustaz Nur Arifin. Terus kalau di ketua DKM Musola Nurul Huda sekaligus ketua RT 08 Manda Haji Samadin. Di sini Al Mukarram orang tua kita Bapak Ustadz Haji Maman. Kita bersyukur juga dihadiri oleh aparatur pemerintah termasuk Al Mukarram Ustadz Nawawi selaku ketua RW 011 Kelurahan Tegalalur. Oleh karena itu ini pengajian kalau malam Rabu itu di Musola Nurul Huda, ini jamaahnya. Ini jadi gabung nih jamaah seluruhnya. Kalau malam Sabtu di Musola Nurjannah. Lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah termasuk khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Ternyata dalam keadaan sempurna ini manusia diberikan dua dimensi. Dimensi johir dan dimensi batin. Dimensi johir ini ada beberapa unsur. Jadi kita dibuat dari unsur tanah, air, udara, dan sinar. Tapi kalau hanya unsur johir yang kita hiasi selalu tanpa kita memikirkan batin, ujung-ujungnya hancur. Karena jasad kita mah pasti udah ke liang kubur mah udah dimakan belatung, dimakan cacing, itu mah udah jadi satu sama tanah. Nah, yang kita bina ini adalah bagaimana kita membina batin ruh kita agar kembali kepada Allah. Ruh ini suci karena Allah Maha Suci. Ya tong ya, jadi nggak apa-apa anak kecil begini nggak apa-apa gini. Jadi kalau misalnya ada di musola anak kecil berisik, di musola di masjid anak kecil berisik, jangan omelin, biarin aja. Ini kan cikal bakal untuk umat Islam 20 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang. Ini di tangan jadi di dia, biarin. Sebab kalau dia berisik, di musola berisik kita usir, di masjid berisik kita usir. Wow, nanti apa? Jangan ke masjid. Kenapa? Karena masjid tempat orang ngomel dan nggak betah. Karena kalau anak kecil ini nanti dia berisik kita omelin,
ini 10 tahun 20 tahun yang akan datang tidak nutup kemungkinan zaman Nabi Nuh kembali lagi. Zaman Nabi Nuh kembali. Zaman Nabi Nuh itu umatnya susah dibina, susah diajak bertauhid, sehingga terjadilah banjir bandang, singkatnya begitu. Tapi ini bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, tidak nutup kemungkinan 10-20 tahun yang akan datang Indonesia, bil khusus umat Islam, persis nantinya akan terjadi banjir bandang bagikan umat Nabi Nuh. Dulu selamat naik perahu zaman Nabi Nuh, selamat naik perahu, pengen selamat naik, pengen selamat naik. Zaman Nabi Nuh pengen selamat naik. Umat Islam di Indonesia 20 tahun yang akan datang pengen selamat harus naik. Cuman perahunya beda dengan Nabi Nuh. Perahunya mana? Mushola, masjid, majelis taklim. Itu perahunya. Karena tidak nutup kemungkinan nih, Tegal Alur ini termasuk corongnya sekali, karena cuma hanya 7 km dari Bandara Soekarno-Hatta, 7 km dari PIK. Kita lihat kalau masuk PIK itu udah kayak Singapura kita. Jadi sangat rawan. Yang namanya narkoba itu sangat rawan. Tahu Bu narkoba? Narkoba tahu? Saya kemarin ceramah di Peninggilan, anak-anak kayak gini nih. Saya tanya, tahu? Nah di Peninggilan saya ceramah kemarin. Anak kayak gini nih saya tanya, tahu tok narkoba? Dia jawab, tahu. Apa? Narkoba itu narikin duit kontrakan babak. Nah Indonesia tidak nutup kemungkinan akan terjadi banjir bandang. Mana banjir bandangnya? Bisa narkoba. Nanti lama-lama kemasukan anak-anak kita cimeng, teler, beler, otaknya dicuci sehingga nggak kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, habis ini apa sih acara? Sambutan nggak boleh lama, sambutan nggak boleh lama sambutan, karena kalau sambutan nggak pantas lama. Kedua, sambutan nggak lama-lama ya. Nih nanti 2 menit lagi. Karena sambutan nggak boleh lama-lama, sambutan nggak boleh lama-lama, orang sambutan sih ya. Kedua 2 menit lagi. Saya tetap nanti habis sambutan ini mohon maaf, mohon izin para habib, para jamaah ya, bukan nggak cinta nggak sayang, saya juga sama di rumah ada acara ya. Jadi kalau malam minggu itu di rumah itu ada zikir. Jadi malam minggu itu di rumah ada zikir setiap malam minggu. Dimulai dari jam 9 sampai jam 10 ngaji. Berikut jamaah dan santri. Jam 10 sampai dari jam 10 mulai zikir sampai jam 11. Jam 11 makan. Tuh, udah. Jadi jamaah tuh kalau di jam 11 tuh jamaah. Itu yang dari Jambatan Papan, yang dari Rokopi, yang dari Grogol, yang dari Pamulang. Jadi Jembatan Papan, Rokopi, Grogol, Pamulang. Habis makan, habis ngopi, habis ngobrol, pamit pulang. Udah selesai, jam 11 udah selesai. Udah, ini sambil nunggu kiai udah datang nih. Sampai di mana kiainya nih? Ya, jadi sambutan nggak lama-lama. Jadi hanya ngajak saya mah. Ya hanya ngajak. Kalau nggak diajak mah ribet, repot. Sekarang saya mau tanya, di mana-mana mah orang baik disenengin orang enggak? Orang baik disenengin orang enggak? Bu, orang baik senengin orang sama orang apa enggak?
Ada soleh, ada amal soleh. Ada soleh, ada amal soleh. Soleh itu orang yang berbuat baik, namanya muslih. Berarti baik. Orang baik adalah muslih. Orang baik. Orang baik soleh. Orang soleh, orang baik. Rasulullah lagi menjadi orang baik, Rasulullah disenangi sama orang. Seneng semuanya. Siapa yang gak senang sama Rasulullah? Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang baik. Tapi begitu Rasulullah menjadi amilus solihat, berbuat baik, baru orang mulain kagak senang. Awas, Rasulullah orang baik, senang semua. Abu Jahal juga senang tadinya, Abu Lahab senang tadinya, abu-abu yang lain pada senang. Begitu Rasulullah amilus solihat, mulai timbul orang kagak demen. Ini jatuh ngapa ya udah. Mulai kagak demen. Kenapa? Karena kalau soleh baik buat pribadi doang. Buat pribadinya, sholat buat pribadinya, kemudian dia ngamal buat pribadinya. Tapi kalau udah amilus solihat, ngajak, mencegah kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Asal ada orang udah mencegah kemungkaran, udah gak demen aja deh tuh. Ya, gua lagi enak-enak cimeng, dicegah, dasar ini ustadz ortodok, mulain dah tuh gak demen. Tuh satu. Makanya saya mah termasuk wa amilus solihat, ngajak kalau mau. Yang pertama di musola Nurul Huda malam Rebo, kitabnya Kifayatul Akhyar. Di musola Nurjana malam Sabtu, kitabnya Irsyadul Ibad. Di pondok pesantren Darul Fakir Bogor malam Minggu, Talimut Talim sekaligus zikir. Kalau mau ngajak nama juga, kalau mau. Nah, agar kita tetap dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, mau dicintai mau dicintain mau. Bu, mau dicintai Rasul enggak? Mau diaku enggak? Kalau diundang selamatan ketinggalan kita nyusul, betul enggak? Kalau diundang selamatan ketinggalan kita nyusul, betul enggak? Sebab kalau enggak nyusul enggak dapat berkat. Jangan ngaku umat Rasul kalau enggak rajin baca selawat. Lah kan jadi pantun itu mah. Kalau diundang selamatan ketinggalan kita nyusul. Sebab kalau enggak nyusul enggak dapat berkat. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad kalau kagak rajin baca selawat. Jadi kalau pengen diaku, rajin baca selawat. Kita ngaku cinta sama Rasul, Rasulnya nih kira-kira cinta sama kita, cinta enggak? Kita kenal sama Rasul, kira-kira Rasulnya kenal enggak sama kita? Bu. Dulu. Sekarang udah dulu. Ibu kenal Luna Maya? Pak, kenal Luna Maya? Yang sama si Ariel itu, aku bunuh gak kenal. Luna Maya kenal? Ibu tahu siapa dia? Itu Luna Maya, SMA-nya waktu di Baros Serang bareng sama saya. Di Baros, di Serang, Luna Maya bareng sama saya. Dia bareng, sering camping bareng sama dia, sama Luna Maya sering bareng camping. Kemudian kalau di camping malam-malam sama Luna Maya. Sama Luna Maya bercanda, senda gurau, tidur sama Luna Maya. Dulu sama Luna Maya. Dulu. Coba dah tanya Luna Mayanya kenal nggak sama Haji Bali? Belum tentu kenal. Begitu ke kita ngaku cinta sama Nabi. Nabinya tanya kenal nggak sama kita?
Makanya kalau pengen dicintai Nabi, diakui Nabi, nah ciri-ciri orang cinta itu adalah sering nyebut-nyebut. Betul nggak? Sering nyebut. Masya Allah. Kan kalau lagi pacaran itu sendiri dah. Kalau lagi pacaran, seolah-olah tuh lagi pacaran mah dunia milik dia, yang lain ngontrak. Masya Allah, goncengan juga kayak orang acun ngentet. Tuh sering disebut-sebut. Zaman dulu belum ada HP. Zaman dulu belum ada HP, belum ada HP, masih kirim-kiriman surat begitu kira-kira ya. Kiriman surat selembar, 2 lembar, aduh dikirimin. Kalau sekarang mah enggak, pakai WA, pakai SMS. Ya, kalau dulu mah kirim surat tuh, dilepit sono, lepit sini, lepit sono, lepit sini, dikasih teman, anterin kita ke sono. Waduh, sampai dibaca tuh suratnya. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Ngapain baca surat pakai ke Bandung-Bandung? Dibuka lembaran pertama. Ruku-ruku dari peringit teras jati bertalam-talam. Rinduku padamu bukan sedikit, tidak tertahan siang dan malam. Baca surat lagi. Selanjutnya lembaran berikut dibaca surat. Siang menjadi kenangan, malam menjadi impian. Nama wajahmu selalu terbayang, namamu terukir di kalbuku, oh Markona. Orang lagi cinta sering nyebut. Orang lagi cinta sering. Makanya rajin baca sholawat. Kalau kita rajin baca sholawat, Rasul ingat sama kita, Rasul cinta sama kita, nanti kita diaku oleh baginda Rasul. Betul? Rasulullah ditanya nih, Rasulullah ditanya, ya Rasul, bagaimana cara ngenalin umatmu nanti di padang mahsyar? Sementara orang triliunan, matahari sejengkal, kemudian di bawahnya timah, kemudian gelap gulita. Bagaimana cara ngenalin umatmu ya Rasul? Rasul menjawab, gampang ngenalinnya. Ngenalinnya gampang. Umatku mah bersinar. Umatnya bersinar. Kalau tempat gelap ada sinar, kira-kira Bu, Pak, kalau tempat gelap ada sinar, kira-kira tuh kelihatan apa enggak sinarnya? Kelihatan. Ya tong ya. Tempat gelap nih gelap, tak ada sinar, kelihatan enggak? Nanti gelap gulita umat Nabi Muhammad kelihatan mencorot, bersinar. Nah, begitu bersinar comotin, sini umatku sini. Tuh. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah sambutan nggak usah lama-lama, sini aja ya. Terus saya mohon maaf nih kepada jamaah, baik musola Nurul Huda dan musola Nurjana, seluruh jamaah bil khusus kepada jamaah dan panitia, mohon maaf ya, mohon maaf. Habis ini langsung saya pamit, Beb, Babinsa, Binamas, Ibu Lurah, langsung saya pamit Bu Lurah, karena di rumah juga ada jamaah. Biasa separuh dari sini sih. Nah, santri juga supaya ya di sana biasanya. Dah, nggak usah lama-lama. Ini kan sambutan mah kalau lama-lama nggak enak. Ya, kalau sambutan lama-lama kagak nggak enak. Nah ini aja ya, Sadia, cukup ya. Jadi udah 25 menit. Cukup. Saya kira itu
Apa yang dapat saya sampaikan sekali lagi mohon maaf. Jadi nanti sekalipun pak, bu, sekalipun nanti umpamanya ibu harus ngegetak-getak babanya, baba lu malam Sabtu ngaji no di musola Nurjana ngaji, ngedekok ayah, sono, ngaji jangan lihat TV mulu apa, ngaji malam Sabtu. No malam Rebo mano di musola Nurul Huda ngaji malam Rebo. Kalau malam Minggu mano ke Brobokor, ke Darul Fakih, zikir, biarin, sono, ayo. Nah 3 malam itu berturut-turut tuh. Nggak ada alasan masalah kemalaman ngantuk, enggak, sebab itu adalah merupakan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini kemudian pada jamaah saya mohon maaf, yang namanya saya mah ngajarin itu cuman hanya ngeliat dah, ngedenger, saya mulai ngedenger ya, dari guru saya ngedenger, saya sampaikan ya pada jamaah, andaikan ada salah kata, salah baca ya, harusnya kasroh saya baca fathah, harusnya doma saya baca jer ya, itu mah namanya manusia kadang hilap, mohon maaf ya. Makanya bukan niat ngajar tapi muzakaroh bersama ya, muzakaroh bersama, ngajinya fikih dulu dah tentang syariat ya, ngajinya fikih dulu tentang syariat, nanti setelah syariat matang mas sambil jalan ke toreko dan hakikat. Sebab walaupun kita tujuannya hakikat, syariatnya kagak matang, batal. Syariatnya doang matang, tapi hakikatnya nggak nyampe, itu termasuk kosong. Jadi syariatnya kita kaji dulu, kita kaji syariatnya untuk mencapai hakikat. Sebab hakikat tanpa syariat batal. Hakikat tanpa syariat batal, syariat tanpa hakikat kosong. Nah inilah kita isi 2 dimensi manusia diciptakan dari unsur tanah segala macam itu johir, batinnya harus kita isi mengenal kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Saya kira itu barangkali, mohon maaf sekali lagi ya, ingat bu, karena ibu kan rada rewel, rada cerewet ya. Ingat malam Rebo di mana? Malam Rebo di mana? Hah? Taman Kota. Di mana? Udah di mana? Lah, itu mah tembok. Sana di RT 08 Marjamadin Nurhuda. Malam apa? Malam Bo, kitabnya Kifayatul Akhyar. Pak. Malam Sabtu di mana? Malam Sabtu? Malam Sabtu di mana? Hah? Malam Sabtu, kan tahuan anak-anak ini, Pak di mana? Nurjana, malam Sabtu. Kita hanya terlibat, masih piki-piki juga, campuran dan nasihat segala macam. Malam Minggu di mana malam Minggu? Di mana Bokor? Oh, sono jauh dia kata, jauh. Emang begitu nih bocah, jauh dia kata. Giliran ngaji, giliran ngaji, gerimis, giliran ngaji, gerimis, dia begini, Masya Allah, gue udah amatin hujan, gerimis, hujan, gede, giliran nonton lenong, hujan gede, dia kata, ini mah tai angin doang. Tai angin dia kata, Masya Allah. Nah ya ngaji, jadi biar syariat katorekat hakikatnya biar nyambung ya, biar nyambung agar kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf segala kekurangannya. Di sana jamaah juga sebagian udah ada yang nunggu, mohon maaf ya sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa
wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para asatid, para hujaj, orang-orang tua kami dan sekaligus guru-guru kami hadir pada kesempatan kali ini. Bil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jamaah Musola Nurul Huda dan Nur Jannah, tokoh masyarakat, orang tua saya dan sekaligus guru saya, Al-Mukarram wal Mutarram, Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Andes Muhammad Yusuf, orang tua saya Al-Mukarram Muhtaram Mamanda Haji Marullah, juga Habibana Al-Habib Abu Bakar bin Soleh Ali, terus mata Allah baidu hayati, doain biar sehat walafiat, ibu punya bermanfaat untuk kita semua. Di tengah-tengah kita juga hadir perwakilan dari Polsek Kalideres, diwakili oleh Babin Kantibmas Bapak Rasaludin, juga Babinsah Koramil yang diwakili Bapak Suka langsung dalam beliau, Ibu Lurah Tegal Alur, Ibu Dr. Anda Dewi Kurniasih MA, Ustazuna Al-Mukarram Kori kita ya Sad Hidayatullah, jamaah yang saya tidak absen satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Naik lagi sebentar. Saya mau tanya. Cinta enggak terhadap agama Islam? Cinta enggak terhadap Islam? Cinta enggak terhadap Islam? Kalau ada umat Islam di Indonesia ngomong begini nih, biarinlah yang diborbandir negara luar, umat Islam di Palestina diborbandir, silakan, asal jangan di Indonesia. Itu ada orang ngomong begitu, imannya perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, karena ini panitia barusan ngemeng, apa sih? Ngemeng apa? Ngomong. Waduh, laguner ngemeng ngomongnya. Ngomong, boleh nggak kata kita nadangin sambil nunggu kiai datang, ya kiai Abdul datang. Boleh nggak ada kata kita nyawer apa? Ustaz Adam. Oh, donasi. Kalau nyawer mah dangdut. Donasi ya. Nanti sambil baca selawat, donasi untuk Palestina. Buat siapa? Buat Palestina. Sekali lagi, enggak Palestina negara luar, umatnya sono. Nah, orang yang ngomong di hati pun jangan di mulut, di hati saja, itu imannya perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, agar kita tetap merasa satu akidah, satu agama, donasi nanti dipintain panitia sambil baca selawat. Saya mah pamit pulang, ada jamaah, demikian sekilas info.